Ragam olahan khas Temanggung ini disebut jadah kacang gelandang yang terdapat di Desa Gondosuli, Kecamatan Bulu. Yang setia memproduksi makanan ini adalah keluarga Mbok Renes. Namun karena faktor usia, kini anak-anaknya yang meneruskan usahanya. Lalu nanti kalau sudah direndam ya? Oh, ya Pak. Bahan utama membuat jadah kacang gelandang adalah beras ketan putih dan kacang gelandang. Di daerah lain, nama lainnya adalah kacang tolo. Salah satu khasiat kacang tolo adalah menstabilkan tekanan darah dalam tubuh kita. Idayanti adalah generasi kedua pengolah jadah kacang gelandang. Dia meneruskan resep yang telah dilestarikan oleh Mbok Renes ibunya. Ketan putih harus dicuci sampai bersih. Penggunaan wadah bambu yang disebut tompo memudahkan aliran air kotor keluar. Namun pencucian ini tidak boleh terlalu lama. Dikhawatirkan banyak kandungan ketan putih yang akan hilang akibat pencucian. Setelah dicuci bersih, beras ketan akan direndam selama 5 jam lamanya. Kacang tolo akan direndam dengan waktu yang sama seperti beras ketannya. Terusin ya, saya tak marut kelapa dulu. Oh, ya Pak. Air yang telah dipanaskan akan mempersingkat waktu pengukusan. Kacang tolo kering memiliki cangkang biji yang sangat keras. Itulah sebabnya harus dikukus lebih dahulu. Sengaja menggunakan alat semacam jaring supaya memudahkan proses pengangkatan. Setelah hampir 1 jam dikukus, di atas kacang tolo akan ditambahkan beras ketannya. Ini adalah strategi memasak yang unik. Beras ketan lebih lunak, jadi dimasukkan saat kacang tolo hendak matang. Nantinya, beras ketan dan kacang tolo akan matang bersamaan. Kelapa yang sudah cukup tua dijadikan bahan pendamping olahan. Ini adalah bahan yang wajib ada jika kita membuat olahan jadah. Sebenarnya, pada intinya, ini adalah bumbu jadahnya, tetapi tidak dari bentuk cairan. Sedikit garam akan menciptakan rasa gurih. Meski paling populer adalah jadah putih, terkadang pengolah akan membuat warna yang berbeda pada masa tertentu, sehingga konsumen di pasar tidak terlalu jenuh. Ini juga untuk menjaring konsumen baru yang lebih muda. Kelapa parut sebagai bahan paling lunak, ditambahkan menjelang kacang dan beras ketan matang. Kira-kira 10 menit sebelum bahan paling bawah dan tengah matang. Semua bahan kemudian harus diaduk-aduk supaya bercampur. Bahan sengaja dihaluskan saat masih panas atau lunak. Jadi, proses penghalusannya lebih mudah dan cepat. Ini bukan proses seperti menumbuk bahan yang keras. Jadi, kita cukup menusukkan alu kita, tetapi tanpa menciptakan benturan dengan lumpangnya. Tahapan ini disebut netel atau nyosok.
pasti tidak akan dilupakan. Di Desa Sumur Arum, Kecamatan Gerabak, Magelang, singkong menjadi sandaran ekonomi penting bagi sebagian besar warga desa. Setiap hari aktivitas pengupasan singkong berlangsung di banyak tempat. Biasanya, singkong akan diolah menjadi selondok, ontil, dan atau lanting. 1 tahun terakhir ini, di Desa Sumur Arum terdapat olahan singkong yang baru. Namanya paru nabati. Bahan bakunya adalah kulit singkong, terutama singkong rengganis. Cara pengolahan paru nabati kulit singkong telah dimulai sejak proses pengupasannya. Cara mengupas kulit singkong yang akan diolah menjadi paru nabati memang berbeda. Kulit sengaja dikupas dengan hasil kupasan yang lebar. Ini berbeda dengan cara pengupasan biasa, ya seperti digaru atau kulitnya menjadi kecil-kecil. Kulit singkong selama ini dianggap sebagai liwang. Padahal, dalam kulit singkong terdapat kandungan yang juga bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita. Tolong bawa ke tempatnya Pak Ismono. Oh, ya Bu. Sekarang ini dilanjutin, saya tak nyiapin untuk rebus. Oh, ya Mas. Bahan baku harus diiris-iris kecil dahulu. Hanya lembaran yang bagus saja yang akan diambil. Bagian kulit yang tidak sempurna tidak akan dipakai. Jadi, kira-kira dalam 1 lembaran kulit, bagian tengahnya saja yang akan diolah. Praktis ukuran bahan baku menjadi tidak seragam. Ini karena menyesuaikan dengan kualitas dan ukuran tiap lembarannya. Olahan kulit singkong pernah ada pada zaman dahulu. Namun seiring perubahan zaman, olahan tersebut hilang sebab banyak dianggap sebagai olahan berbahan sampah. Hadirnya kembali olahan kulit singkong seperti meneruskan kembali warisan leluhur yang pernah hilang. Tahap berikutnya adalah mencuci bahan baku paru nabati ini. Cukup dengan dibilas dengan air putih biasa saja beberapa kali. Paling bagus, pencucian dilakukan pada air yang mengalir. Ini adalah tahap pembersihan awal pada bahan baku olahan. Tahap pembersihan bahan baku dari kotoran dilakukan pada tahap perebusan. Perebusan dilakukan untuk melemaskan bahan baku. Selain itu juga untuk meluruhkan kotoran ataupun getah yang mungkin masih menempel pada permukaan kulitnya. Namun yang pasti, perebusan dilakukan untuk mengurangi kandungan racunnya. Kandungan paling tinggi pada kulit singkong adalah karbohidrat. Ini tidak akan berkurang secara signifikan karena proses perebusan. Yang akan dikurangi jumlahnya melalui perebusan adalah senyawa hidrosianik asid. Perebusan akan dilakukan selama kurang lebih 1 jam lamanya. Selama rentang waktu tersebut, bahan baku harus diaduk beberapa kali agar peluruhan kotoran dapat dimaksimalkan. Yun, tolong ambilkan air. Ya, tuang ya. Perendaman akan dilakukan selama kurang lebih 1 hari. Jika kulit singkongnya dari jenis singkong yang agak pahit, perendaman dilakukan selama 2 hari. Akan terjadi perubahan warna dari terang menjadi gelap dan kusam selama direbus. Jika sudah berwarna kehitaman, itu tanda bahwa kandungan HCN-nya telah banyak berkurang, sehingga bahan sudah dapat diolah lebih lanjut lagi.